Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kami ingin membahas tentang Learning and Development Strategy. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Maiza Mutiara Faradiba, NPM 23810231. Dan rekan saya, Nabila Kasianingrum, NPM 2381047. Dan saya Devita Rizlan Gemala dengan NPM 23810230. selanjutnya langsung saja ke materinya. Materi yang pertama yaitu apa sih Learning and Development Strategy itu? Learning and Development dalam suatu perusahaan adalah sebuah proses atau program yang sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan skill dan kompetensi karyawan agar kinerja mereka meningkat. Tentu saja, Learning and Development adalah program yang akan memberikan beberapa manfaat termasuk salah satunya adalah mempertahankan karyawan. Nah, di sebagian perusahaan, proses ini dinamakan juga dengan Training and Development Program. Isi programnya termasuk diadakannya kelas, lokakarya, pemberian buku dan artikel atau sekedar kunjungan ke tempat lain sebagai bentuk pengamatan. Perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki tim learning and development tersendiri. Staf pada bagian ini bertanggung jawab menyusun strategi dan penerapan learning and development. Sementara itu, perusahaan skala kecil biasanya menyerahkan tugas learning and development pada human resources. Dengan adanya program ini, perusahaan bisa mempertahankan karyawan lebih baik karena karyawan merasa dihargai dan didukung dalam pengembangan karir mereka. Learning and development juga meningkatkan loyalitas dan kepuasan kerja karena karyawan dapat berkembang dan memiliki peluang pertumbuhan dalam organisasi. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen utama Learning and Development Strategi. Yang pertama adalah keselarasan dengan strategi bisnis. Learning and development harus selaras dengan tujuan strategi organisasi. Misalnya, jika perusahaan sedang berfokus pada digitalisasi atau transformasi bisnis, learning and development berperan dalam membangun kemampuan terkait teknologi digital. Hal ini memastikan karyawan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung strategi perusahaan. Yang kedua, ada pengembangan berkelanjutan. Learning and development tidak hanya mencakup pelatihan formal, tetapi juga mencakup pengembangan keterampilan melalui pembelajaran berbasis pekerjaan. On the job learning, coaching, mentoring, dan komunitas belajar. Di Indonesia, banyak perusahaan mulai memanfaatkan pendekatan ini untuk memastikan bahwa pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, tetapi diterapkan dengan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, ada penggunaan teknologi. Teknologi memainkan peran besar dalam mengubah cara karyawan belajar, seperti e-learning, virtual classroom, dan aplikasi mobile. Memungkinkan pembelajaran fleksibel yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Penggunaan dan analisis dalam learning and development juga memungkinkan perusahaan untuk melacak perkembangan karyawan dan menyesuaikan program pelatihan sesuai kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat yaitu penilaian efektivitas. Untuk memastikan bahwa program learning and development efektif, perusahaan harus secara berkala menilai kesenjangan kemampuan dan mengevaluasi dampak dari program tersebut terhadap kinerja individu maupun organisasi. Nah, ini membantu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan bahwa karyawan memperoleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir yaitu budaya pembelajaran. Perusahaan yang sukses di bidang learning and development seringkali menciptakan budaya pembelajaran yang kuat, di mana karyawan didorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inovatif dan adaptif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Model dan strategi learning and development. Yang pertama, model pembelajaran 70, 10, dan 20. Model ini menyarankan bahwa 70% pembelajaran terjadi melalui pengalaman langsung, on the job training, 20% dari interaksi sosial dan kolaborasi, coaching, mentoring, dan 10%-nya dari pembelajaran formal, kelas, atau kursus. Manfaat model ini mendorong pendekatan pembelajaran yang lebih praktis dan kolaboratif di mana karyawan belajar lebih banyak melalui pengalaman sehari-hari daripada hanya dari pembelajaran formal.
Yang kedua, blended learning. Menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan elemen digital online, metode ini memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk belajar sesuai dengan waktu dan kecepatan mereka sendiri. Manfaat blended learning memungkinkan keterlibatan yang lebih tinggi karena mengombinasikan interaksi langsung dengan pembelajaran digital yang fleksibel. Hal ini juga lebih hemat biaya dan waktu dibandingkan pelatihan sepenuhnya tatap muka. Yang ketiga, microlearning. Microlearning menyediakan materi pembelajaran dalam unit-unit kecil dan singkat, seperti video pendek, infografis, atau artikel yang fokus pada satu keterampilan atau topik tertentu. Manfaat cocok untuk generasi yang lebih menyukai konten ringkas dan membantu meningkatkan retensi informasi. Microlearning efektif untuk pelatihan keterampilan spesifik dan cepat yang dapat diterapkan langsung. Coba nih. Social learning belajar dari diskusi dan kolaborasi antar karyawan. Pembelajaran sosial mengandalkan interaksi antar individu dalam lingkungan kerja, seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, dan platform kolaborasi online. Yang kelima, experiential learning, belajar langsung dari pengalaman kerja. Berfokus pada pembelajaran melalui pengalaman nyata di lapangan seperti job rotation, simulasi, atau studi kasus. Yang keenam, adaptive learning and AI-based learning. Adaptive learning menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan tingkat pemahaman dan kemajuan individu. Teknologi AI mempersonalisasi konten sesuai dengan kebutuhan dan preferensi karyawan. Manfaat pendekatan ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan tepat sasaran, meningkatkan efektivitas serta keterlibatan karyawan. Yang ketujuh, gamification, elemen permainan untuk meningkatkan motivasi belajar. Seperti poin, level, dan reward dalam pelatihan untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Manfaat menambah motivasi belajar karyawan dengan menghadirkan unsur kompetisi dan penghargaan yang dapat meningkatkan keterlibatan dan retensi materi. Yang ke-8, leadership development, pengembangan kepemimpinan dan soft skill. Pada pembelajaran untuk pengembangan kepemimpinan dan soft skill yang kritikal seperti komunikasi, pengambilan keputusan, dan keterampilan interpersonal. Manfaat menyiapkan karyawan untuk peran kepemimpinan di masa depan dan membantu menciptakan pipeline pemimpin yang kuat dalam organisasi. Yang kesembilan, on-demand learning, akses materi kapan saja di mana saja. Pembelajaran tersedia kapan saja dan di mana saja melalui platform digital atau aplikasi mobile. Karyawan dapat mengakses konten yang mereka butuhkan kapanpun diperlukan. Manfaat memberikan fleksibilitas waktu dan lokasi pembelajaran serta memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan jadwal mereka. Yang 10, data-driven learning, menggunakan data untuk merancang pelatihan sesuai kebutuhan. Menggunakan data untuk merancang dan mengoptimalkan program learning and development, data ini mencakup feedback, kemajuan karyawan, dan hasil pengujian keterampilan. Manfaat dengan analisis data, perusahaan dapat mengidentifikasi skill gap, mengukur efektivitas pelatihan, dan menyusun pelatihan sesuai kebutuhan karyawan. Setiap strategi atau model dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi dan profil karyawan. Pendekatan yang fleksibel dan berbasis data akan membantu organisasi mencapai hasil optimal dalam program dan learning and development mereka. Yang selanjutnya, tren dalam menerapkan learning and development strategi. Yang pertama, pembelajaran berbasis data dan personalisis. Learning and development semakin mengandalkan data untuk membuat keputusan berbasis kebutuhan dan preferensi karyawan, sehingga konten dan pengalaman belajar menjadi lebih personal dan relevan. Analisis data memungkinkan identifikasi skill gap dan potensi pengembangan karyawan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pembelajaran berbasis digital dan hibrid. Teknologi seperti pembelajaran online, aplikasi mobile, dan platform learning management system
terus berkembang. Banyak perusahaan menggunakan pendekatan hibrid, mengombinasikan pembelajaran online dengan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk fleksibilitas dan kenyamanan. Yang ketiga, microlearning. Microlearning menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk kecil dan mudah dicerna, seperti video singkat, artikel, atau kuis interaktif yang dapat diakses kapan saja. Pendekatan ini sangat cocok untuk meningkatkan retensi dan mengatasi keterbatasan waktu belajar karyawan. Yang nomor 4, pembelajaran berbasis skill dan kompetensi. Fokus learning and development bergeser dari posisi keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk memenuhi peran tertentu dalam organisasi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan tenaga kerja yang agile, di mana karyawan dapat bergerak lintas fungsi sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. 5. Pembelajaran sosial dan kolaboratif. Mengintegrasikan pengalaman belajar yang memungkinkan kolaborasi dan diskusi antar karyawan seperti pembelajaran berbasis proyek atau kelompok. Pembelajaran sosial ini memanfaatkan komunitas mentor atau pertoper untuk memperkuat keterlibatan dan transfer pengetahuan. Yang keenam, penggunaan teknologi AI. AI membantu dalam personalisis pembelajaran, memberikan rekomendasi materi sesuai dengan pengembangan karyawan, chatbot, asisten virtual, dan teknologi lainnya digunakan untuk mendukung pembelajaran on demand dan menjawab pertanyaan karyawan secara real time. Tantangan dalam menerapkan learning and development strategi. Satu, keterbatasan anggaran. Banyak organisasi menghadapi kendala finansial dalam mendanai program learning and development. Sumber daya yang terbatas dapat membatasi kemampuan untuk menawarkan pelatihan yang berkualitas tinggi atau teknologi pembelajaran yang modern. Sebuah studi menunjukkan bahwa anggaran untuk pelatihan seringkali dipotong dalam situasi ekonomi yang sulit yang berdampak negatif pada pengembangan karyawan. Dua, kurangnya dukungan manajemen. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk keberhasilan strategi learning and development. Tanpa adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pemimpin organisasi, inisiatif learning and development mungkin tidak mendapatkan perhatian atau sumber daya yang cukup. Karyawan mungkin merasa program learning and development tidak penting jika manajemen tidak terlibat aktif dalam pengembangannya. Yang ketiga, ada keterlibatan karyawan yang rendah. Mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam program learning and development bisa menjadi tantangan, terutama jika mereka merasa tidak memiliki waktu atau jika program tersebut tidak relevan dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang sudah terbebani oleh tugas sehari-hari mungkin tidak melihat nilai dalam mengikuti pelatihan tambahan. Yang keempat, ada kesesuaian konten penilaian. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa konten pelatihan yang disediakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan serta tuntutan pasar. Program yang tidak sesuai dapat membuat karyawan merasa frustasi dan mengurangi efektivitas pembelajaran. Yang kelima, ada perubahan teknologi yang cepat. Dalam dunia yang terus berubah, terutama dalam hal teknologi, learning and development harus cepat beradaptasi dengan perkembangan baru. Ketidakmampuan untuk mengikuti perubahan teknologi cepat dapat menyebabkan karyawan tidak mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan baru di industri. Kemudian yang terakhir yaitu dari perusahaan tidak mendukung pembelajaran. Evaluasi efektivitas program learning and development adalah tantangan besar. Banyak organisasi kesulitan mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja karyawan dan hasil bisnis. Tanpa pengukuran yang tepat, sulit untuk menentukan apakah investasi dalam learning and development memberikan nilai yang diharapkan. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu Learning and development berperan krusial dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengembangan keterampilan karyawan dengan strategi learning and development yang tepat dan sesuai budaya organisasi. Perusahaan dapat meningkatkan retensi, menyiapkan pemimpin masa depan, dan beradaptasi dengan perubahan bisnis.
Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.